Bertemu lagi dengan podcast Banyak Tanya persembahan dari Jawa Pos Media, dan saat ini kita kedatangan tamu istimewa yang memang saat ini sedang jadi pembicaraan karena memang terkait dengan program makan bergizi gratis yang memang sedang dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, seperti apa program makan bergizi gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dan saat ini sudah berjalan selama 10 bulan. Kita langsung tanya kepada Bapak Tengku Syahdana sebagai Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dari Badan Gizi Nasional. Selamat datang Pak Tengku, dan gimana kabarnya Pak Tengku? Alhamdulillah luar biasa dan tetap bahagia. Oke, luar biasa ya. Nah, Pak Tengku, langsung saja kita bertanya terkait dengan program makan bergizi gratis. Ini kan sudah berjalan 10 bulan ya. Ya. Nah, pastinya kan ini adalah program yang memang salah satu program unggulan dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya. Ya. Nah, sejauh ini seperti apa pelaksanaan dari program MBG ini, Pak Tengku? Terima kasih. Jadi program makan bergizi gratis ini memang sebelumnya itu sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo ya, berkaitan dengan janji politiknya ya. Betul. Pada saat beliau kampanye untuk program makan bergizi gratis. Nah, karena beliau memang orang yang sangat konsen dan janjinya itu harus ditepati, sehingga di 6 Januari ya, 2025 itu sudah dimulai program makan bergizi gratis. Bayangkan dilantik tanggal 20 Oktober ya, 2024, langsung program makan bergizi gratis langsung dimulai tanggal 6 Januari 2025. Begitu dahsyatnya. Jadi program ini memang program yang belum pernah terjadi di Republik kita ini ya. 80 tahun Indonesia merdeka ini baru sekali ini nih, program makan bergizi gratis yang langsung dikelola oleh pemerintah dan langsung didistribusikan langsung kepada penerima manfaat. Nah, ini begitu dahsyatnya nih. Jadi tidak lagi melalui A atau B atau unit-unit lainnya, tapi langsung dari pemerintah ke penerima manfaat yang dari peserta didik, ya, mulai dari anak TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, sekolah kejuruan, sekolah keagamaan, baik negeri maupun swasta, semua mendapatkan. Termasuk non peserta didik, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Semuanya mendapatkan program makan bergizi gratis. Ini program yang betul-betul tantangan besar, tapi alhamdulillah semua berkolaborasi, kementerian lembaga dan Pemda semua, akhirnya 6 Januari itu sudah mulai dilaksanakan program makan bergizi gratis, dan sampai saat ini di bulan Oktober itu sudah ada 36,7 juta penerima manfaat. 36,7 juta penerima manfaat. Dengan 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten kota, dan 7.020 kecamatan tersebar semuanya. Iya. Nah, ini kan program yang memang program yang unggulan ya dari pemerintahan Presiden Prabowo ini ya Pak Tengku, dan tentunya program ini memang harus dikolaborasikan juga dengan berbagai pihak ya Pak Tengku. Betul. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, selain dari mungkin dari MBG, kemudian kementerian-kementerian lain, nah siapa saja yang bisa terlibat dalam program ini, dan manfaatnya sebenarnya kan mungkin ya kalau dari program namanya adalah makan bergizi gratis, tentunya kan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah ya Pak Tengku. Tapi sebenarnya saya melihatnya bukan hanya itu saja sebenarnya. Bisa diceritakan Pak Tengku? Iya. Jadi yang harus kita pahami sekali, dari 12.508 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi, tidak ada satupun dibangun atau dibiayai uangnya dari APBN. Semuanya dari mitra-mitra Badan Gizi Nasional yang memang mereka ini orang-orang pejuang-pejuang NKRI. Betul. Ya, yang siap untuk berkolaborasi ingin mewujudkan SDM Indonesia Emas 2045. Nah, 12.508 ini bukan sedikit. Triliunan. Triliunan yang namanya bangunan-bangunan yang sesuai dengan standar dari Badan Gizi Nasional itu bukan sesuatu yang murah, tapi inilah yang kita lihat
begitu antusiasnya seluruh lapisan masyarakat, mitra-mitra itu untuk menjadi mitranya BGN dalam pengelolaan SPPG, membangun dapur, seperti itu. Nah, siapa-siapa aja pihaknya, tentu saja dari pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat, semua itu ikut serta, ya. Mulai dari misalnya untuk membangun dapur saja butuh waktu misalnya 45 hari. Butuh waktu tenaga kerja untuk membangun dapur tersebut, rehab atau merenov atau membangun dari awal seperti itu. Biaya yang dikeluarkan berapa? Kan besar itu, butuh miliaran. Kemudian di situ ada tenaga kerja yang paling tidak 1,5 bulan mereka mendapatkan gaji-gaji antara 150 sampai 200 ribu tuh per hari. Yang kemarin saya lihat itu tukang-tukangnya itu dapat sekitar seperti itu. Belum lagi UMKM-nya. UMKM-nya itu ada berapa tuh? 18.508 yang sudah bergabung menjadi suppliernya SPPG. Ini dari seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia seperti itu. Nah, begitu dahsyatnya. Belum lagi unit-unit usaha lainnya. Belum lagi BUMDes, BUMDesma, koperasi. Semuanya menjadi supplier. Ini akan membentuk rantai pasok yang baik sehingga bahan-bahan pangan lokal yang selama ini tidak mempunyai market atau pasar yang tidak banyak, ya, tapi sekarang ini semuanya dibeli oleh SPPG. Dibeli oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sehingga roda ekonomi yang per porsi itu di daerah aglomerasi itu 15.000, ya, itu 86%-nya itu dikembalikan, digelontorkan lagi untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk membeli bahan pokok lokalnya, bahan pangannya, ya, 8 sampai 10 ribu yang harus dihabiskan, nggak boleh dikurang-kurangin itu, nggak boleh dikurang-kurangin. Kemudian untuk tenaga-tenaga relawan di setiap dapur itu butuh sekitar 50 paling tidak tenaga relawan, dan di situ ada ahli gizi, ahli akuntansi, dan ahli keuangan. Nah, seperti itu. Nah, ini begitu besarnya manfaat dari program makan bergizi gratis, bukan hanya memberikan makan saja, tapi di sini food and nutrition education, bagaimana mengedukasi penerima manfaat itu bahwa ini kita memberikan makanan sehat, bukan makanan kenyang. Makanan sehat, mungkin yang perlu jadi POV-nya di situ ya, makanan sehat ya, bukan kenyang saja ya. Bukan kenyang saja. Makanan sehat itu di situ ada angka kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh mereka, seperti itu. Iya, dan menariknya gini Pak Tengku. Jadi program ini sebenarnya juga bukan semata untuk menyasar anak-anak Indonesia sebenarnya, Pak Tengku. Dari yang Pak Tengku sampaikan tadi, ternyata banyak pihak yang terlibat di sana, terutama kemudian ada UMKM, kemudian juga Kopdes Merah Putih, BUMDes, kemudian bahkan sekarang ada program baru ini ya, Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, dari situ kan bisa rantai pasoknya bisa diambil dari situ kan ya Pak? Pasti. Iya kan? Jadi nelayan-nelayan, para petani yang sebelumnya itu susah sekali, sulit sekali untuk menjual produk-produknya, ya, hasil panennya, itu tentu saja nanti berkolaborasi dengan BUMDes atau UMKM, mereka jual, karena UMKM di sini butuh. Bayangkan satu SPPG itu misalnya untuk mengelola 3.000 ya, penerima manfaat misalnya rata-rata, butuh satu hari 3.000 telur. Belum lagi berasnya itu satu hari 200 sampai 250 kg. Belum lagi daging ayamnya 300 kg per hari. Kalau 24 hari hitungin aja Mas. Nah, jadi berapa ton sehari? Itu satu SPPG gitu loh. Jadi SPPG itu membelanjakan uang antara 800 sampai 1 miliar per bulan. Kalikan 12 bulan. 10 miliar per bulan digelontorkan untuk satu SPPG. Kalau ada 200 SPPG di satu kabupaten kota, 200 miliar itu menjadi stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi di masing-masing daerah tersebut ya Pak. Jadi bisa dibilang ya memang ini dari rakyat memang kembali ke rakyat kan. Gitu. Rakyat siapa ya? Ada anak-anak sekolah, kemudian dari masyarakat yang memang butuh pekerjaan kan. Kemudian secara UMKM mereka juga maju. Betul. Kesejahteraan mereka juga akan meningkat kan ya Pak. Naik kelas itu. UMKM pada naik kelas semua nih Mas. Betul sekali. Nah, Pak Tengku, terkait dengan bagaimana dari BGN sendiri kemudian menyeleksi agar SPPG ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian secara pasti makanannya juga diteliti, kemudian diperiksa nilai gizinya seperti apa. Ini pelaksanaannya seperti apa Pak Tengku?
Ini cukup rumit juga sebenarnya Pak Tengku. Ya. Ini karena program baru pertama kali, jadi kita sambil paralel terus, dan Perpres tentang tata kelola program makan bergizi kan sudah ditandatangani. Nah, ini ada hal-hal yang paling urgent ya, bahwa SPPG tersebut harus melaksanakan SOP yang sudah diterbitkan. Misalnya ya, contoh untuk mulai memasak itu jangan kurang dari jam 12 atau jam 2 dini hari. Ada di beberapa SPPG sebelumnya jam 10 sudah mulai goreng-goreng, masak-masak, sehingga makanannya tersebut bisa potensi untuk terjadi pengurangan kualitas seperti itu. Makanya di situ di Perpres itu banyak sekali cara tata kelola di masing-masing SPPG, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana untuk membelanjakan tadi bahan bakunya itu 8.000 sampai 10.000 itu harus dihabiskan, dimaksimalkan, dihabiskan gitu loh. Karena memang di situ sudah kita kalkulasi bahwa ini hasil dari nilai tersebut bisa menjadi bahan makanan atau menu yang baik untuk dikonsumsi sesuai dengan angka kebutuhan gizi. Nah, kemudian lagi bagaimana di situ harus ada SPPG yang mempunyai sertifikat layak higienis sanitasi. Kemudian ini mutlak ya Pak? Mutlak harus ada. Nah, kemudian ada jaminan produk halal. Kemudian ada hazard kritikal HACCP. Hal-hal ini menjadi ketentuan untuk setiap SPPG tersebut harus memiliki sertifikat yang tadi disampaikan, sehingga nantinya kualitas dari pengelolaan bahan makanan tersebut untuk dikonsumsi oleh penerima manfaat itu benar-benar aman dan bergizi dan seimbang seperti itu. Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang kemarin kita lihat, ada insiden-insiden yang ternyata ketika kita lihat di SPPG-nya memang ada kualitas-kualitas bahan makanan, bahan pokok. Termasuk juga UMKM nih. UMKM harus mempunyai bahan pokoknya yang berkualitas. Gitu loh. Jadi kalau nanti misalnya bahan pokoknya itu pas kita diberikan oleh SPPG, ketika kita beli dan sebagainya ternyata sudah kurang baik gitu loh. Makanya pas nanti diolah dan sebagainya kan ini menjadi persoalan. Ada beberapa kondisi seperti itu Mas. Jadi pas lagi diolah sudah mulai bau itu daging ayam dan sebagainya. Saya potong sebentar Pak Teguh. Terkait dengan pemilihan bahan itu, berarti meskipun itu dari UMKM, tapi kalau bahan bakunya aja kurang bagus tetap ditolak gitu ya? Ditolak. Di samping ditolak kemudian nilai harganya juga ya. Berapa harga bahan pokoknya, kemudian kalau sudah masuk ya silakan UMKM lainnya juga boleh untuk menjadi suppliernya SPPG. Terbuka semua. Nanti SPPG akan melakukan seleksi mana yang berkualitas dan harganya juga masuk, sehingga mereka menjadi suppliernya SPPG. Jadi rantai pasok dari UMKM, BUMDes, koperasi sampai kelompok-kelompok tani itu menjadi sebuah ekosistem yang baik untuk mewujudkan roda ekonomi, ya, untuk meningkatkan roda ekonomi di masing-masing lokasi daerah. Nah, terkait dengan itu tadi Pak Teguh, terkait ada beberapa mungkin hanya beberapa kelintir aja ya Pak Teguh, yang mungkin tidak standar atau seperti apa bahan bakunya sehingga muncul ada beberapa sedikit mungkin saya bilangnya itu. Nah, dari pihak BGN aja sendiri seperti apa penanganannya? Ya, ada sebuah kedeputian dan itu yang setiap hari memantau ya standar-standar dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi itu apakah sudah layak atau sudah sesuai untuk beroperasi. Kalau belum sesuai, tentu saja diberikan waktu. Nah, yang sudah beroperasi kemarin ya kita lihat kalau misalnya ada standar bangunan-bangunan, kemudian bahan-bahan yang harus dipenuhi, maka tentu saja ini harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki kemarin itu sampai hari ini sekitar 112 SPPG yang kita nonaktifkan. 112? Iya, 112. Itu di berbagai daerah ya? Di berbagai daerah, gitu loh. Kita nonaktifkan untuk mereka penuhi sesuai dengan standar dari Badan Gizi Nasional, sesuai dengan Juknis, sehingga ketika sudah berlaku semua, baru mereka bisa beroperasi lagi. Jadi memang dari SPPG yang tadi 112 ini, ketika belum memenuhi standar atau juga sertifikasi itu, belum boleh beroperasi lagi ya? Seperti itu. Jadi ini memang secara bisa dibilang pelaksanaannya memang betul-betul screeningnya cukup ketat kayak. Cukup ketat, seperti itu. Kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Pemda, dinas-dinas terkait untuk terus memantau perkembangan progresnya. Jadi semua pihak itu ikut
ikut serta untuk memantau, mengawasi seperti itu. Sehingga nantinya setiap pengelolaan makanan yang akan didistribusikan itu benar-benar tadi aman, ya seimbang, bergizi, dan sesuai dengan kualitas standar pemenuhan gizi untuk penerima manfaat. Oke, Pak Tengku, boleh dong ceritakan terkait dengan pelaksanaannya. Ini mungkin terpotret juga dari anak-anak yang menerima MBG ini. Perasaan mereka. Mungkin Pak Tengku bisa ceritakan, kan pasti udah pernah melihat langsung kan program ini di sekolah-sekolah ini. Betul. Jadi ini menarik sekali Mas. Saya tuh di beberapa lokasi udah sampai ke daerah-daerah terpencil yang ternyata mereka itu jarang sekali sarapan ketika mau sekolah. Bayangkan itu, sarapan itu mereka itu jarang sekali. Bahkan kemarin tuh ada kita lihat anak-anak tuh baru melihat bentuk kelengkeng. Bentuk kelengkeng. Jadi ada buahnya kelengkeng. Ini baru sekali ini dia ngeliat, oh ini buah kelengkeng ya tuh, dasarnya tuh. Sampai mereka itu nangis Mas, gitu loh. Tidak ada settingan kan dia. Mereka itu emang jarang makan gitu loh ke sekolah itu. Saya tanya sama guru-gurunya, kepala sekolahnya, setelah mendapatkan program makan bergizi gratis itu sudah jarang sekali yang nggak sekolah, nggak masuk sekolah. Bahkan yang agak-agak pusing sedikit, ya, agak-agak demam sedikit mereka meriang, tetap masuk gitu loh. Karena mereka mau sarapan. Karena saking antusiasnya. Saking antusiasnya. Iya. Kemudian semakin hari kita lihat, kita analisis, ternyata perkembangan untuk ketahanan tubuhnya itu semakin tinggi, semakin meningkat. Nah itu salah satu target kita supaya ketahanan tubuh anak-anak kita ini menjadi lebih kuat lagi seperti itu. Itu Mas. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang memang susah untuk di speedless banget saya gitu loh. Nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Karena ini memang ya sejarah dalam bangsa Indonesia ya Pak Tengku. Karena ini program yang baru pertama kali ini kan dilaksanakan, dan memang ya kita tahu mungkin banyak juga yang sempat pesimis ya. Tapi akhirnya ketika melihat progresnya sejauh ini dalam 10 bulan, harusnya mereka sudah bisa melek juga ya Pak. Betul. Jadi kita beruntung sekali punya Presiden Bapak Prabowo nih ya. Betul-betul sangat konsen, belum lagi dari sisi pendidikannya beliau kan gitu kan. Beliau akan terus melihat bagaimana perkembangan rakyat-rakyat miskin, membangun sekolah sehat. Apalagi program makan bergizi gratis ini memang program yang memang sangat dinanti-nanti nih. Betul, iya. Gitu loh. Di daerah-daerah yang terpencil, pelosok-pelosok yang memang sulit sekali untuk menjangkau telur, makan telur aja jarang dan sebagainya. Itu dia Pak. Seperti itu, Mas. Dan memang ini salah satu tujuannya kan juga untuk mencegah stunting kan ya Pak. Pas, jadi memang Indonesia Emas 2045 kan Pak. Jadi stunting ini kenapa dapat ibu hamil, ibu menyusui dan balita 1000 hari pertama kehidupan itu harus ada asupan gizi untuk pemenuhan otaknya. Nah kemudian selanjutnya itu perkembangan tubuhnya itu diberikan yang namanya pemenuhan gizinya tadi. Gitu, mineralnya, karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya itu masuk di program makan bergizi gratis. Sehingga perkembangan tubuhnya itu nanti normal. Jangan tinggi badannya misalnya tidak sesuai dengan usianya. Betul. Atau berat badannya itu kita lihat saat ini banyak juga yang lebih kecil, kemudian ada yang kemarin kita lihat di beberapa lokasi anak-anak kita ini kan banyak sekali mengkonsumsi karbohidrat. Ya kan, gula dan sebagainya. Nah, inilah kita edukasi sehingga mereka itu memahami jangan terlalu banyak makan karbohidrat. Nah, butuh protein dari ikan dan sebagainya kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa di samping kita memberikan makan bergizi gratis, kita mengedukasi penerima manfaat itu bagaimana sebuah makanan sehat itu seperti apa, bukan makanan kenyang. Menjaga supaya kualitas kesehatan Indonesia ini semakin meningkat. Gitu loh. Kos untuk orang sakit di Indonesia ini tinggi banget Mas. Gitu. Kan betul. Bisa nanti direalokasi untuk peningkatan pendidikan, pembangunan dan sebagainya seperti itu. Iya, sangat mulia sih sebenarnya program ini. Jadi dapatnya kan makan siang gratis, tapi impactnya akan sangat gede karena tadi diedukasi juga terkait dengan bagaimana pemenuhan gizi, makan yang gizi yang dikonsumsi, protein, kemudian hanya bukan sekadar karbohidrat. Nah ini kan bisa kemudian dilakukan juga ketika di rumah ya Pak Tengku. Pas. Jadi mereka ini nantinya akan membentuk pola makan sehat, pola hidup sehatnya. Ikut sampai ke
lokasi atau ke rumah-rumahnya. Iya. Dan mereka menjadi duta-duta duta-duta sehat juga gitu loh. Betul. Seperti itu. Iya. Belum lagi yang mengolah, relawan-relawan yang mengelola. Oh, ternyata cara mengelola makanan ini, ya sayuran ini seperti ini. Iya. Karena kita di setiap SPPG itu kan harus ada chef yang profesional, chef yang punya sertifikat untuk menjelaskan bagaimana dalam mengelola makanan itu seperti apa, supaya jangan nanti vitaminnya sudah habis duluan ketika dia misalnya memasak atau mencucinya dan sebagainya. Karena ada standar-standar yang harus dipahami oleh tenaga relawan yang ada di SPPG tersebut. Iya, secara tidak langsung value mereka naik kan ya Pak? Naik otomatis, karena mereka ini nantinya akan mendapatkan sertifikat. Jadi kalau untuk mendapatkan sertifikat layak higienis sanitasi, relawan tersebut paling tidak 50% sudah mempunyai sertifikat. Itu dia. Minimal seperti itu. Luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Iya. Semua aspek dari segi seluruh kehidupan itu berdampak. Dan ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia, Mas. Kalau ini memang berhasil 100% akan 2045 Indonesia Emas akan tercapai. Pasti tercapai. Jadi akan tercapai lagi. Saya yakini itu tercapai, Mas. Dengan catatan semua pihak mendukung program ini. Kalau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, dibenahi, ayo kita perbaiki. Gimana strateginya, kasih masukan yang konstruktif, yang membangun, sehingga kita akan perbaiki dengan sesuai dengan standar-standar yang telah kita tetapkan dengan aturan-aturan yang ada. Iya, Pak Tengku, menariknya gini Pak Tengku, memang ini kan program ini melibatkan banyak pihak ya. Di lapangan bukan hanya pihak BGN, kemudian pihak-pihak terkait, tapi juga ada Pemda juga yang ikut di sana. Nah, apakah ada semacam untuk kemudian meningkatkan di sektor lain lah? Gitu. Nah, seperti apa? Apakah CSR-nya juga harus berperan seperti itu? Ini harapannya seperti apa, Pak? Oke. Dari Pemda tentu saja mereka sangat mendukung ya. Karena ini program strategis nasional. Karena program strategis nasional itu harus atau wajib didukung oleh seluruh kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi seluruh kepala daerah itu wajib ya mendukung sepenuhnya proyek strategis nasional program makan bergizi gratis ini. Tidak ada satupun yang menolak, tidak boleh. Itu. Nanti pastinya akan Menteri Dalam Negeri menyampaikan atau menegur kepala daerah yang tidak mendukung tapi selama ini tidak ada satupun. Semuanya sangat mendukung. Kemudian untuk CSR yang perlu dipahami, untuk makan bergizi gratisnya itu hanya Badan Gizi Nasional yang melaksanakan. Jadi nggak usah dibantu-bantu misalnya, uangnya ada. Pak Presiden Prabowo itu sudah menyiapkan uang ratusan triliun. Tahun depan itu sekitar 330 triliun. Jadi nggak usah diganggu lah, udah. Kita uangnya udah lengkap seperti itu. Nah, untuk CSR bisa membantu infrastruktur sarana prasarana. Misalnya dia membangun cold storage, gitu ya. Itu dari UMKM yang ada, yang memang UMKM yang sudah naik kelas, ya dia dikasih reward ya. CSR tinggal memilih itu nanti UMKM atau BUMDes koperasi udah menyediakan cold storage, itu bagus. Karena apa? Nantinya pada saat misalnya ini ada menambah lagi peluang untuk menambah tenaga-tenaga relawan lainnya di UMKM, BUMDes dan koperasi. Misalnya dia memotong buncis sayur-sayuran atau buah-buahan itu kemudian dimasukkan ke cold storage atau ikan-ikan yang sudah ini dimasukkan ke cold storage. Nanti koperasi tersebut yang menjadi supplier itu dibeli oleh SPPG. Jadi kami lihat kemarin di beberapa lokasi sudah ada dan mereka punya cold storage ya, sehingga ini kan jadi makanan ini jadi lebih awet betul ya, buat lagi dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah butuh fungsinya CSR itu ya. Ada mungkin jalanan-jalanan yang memang agak rusak dan sebagainya. Nah, itu kan gitu loh. Karena pendistribusian dari makan bergizi gratis itu kan juga harus didukung juga infrastruktur yang memadai kan ya Pak. Iya, kan, benar. Dan mereka bantu di situ dong gitu. Pokoknya untuk program makan bergizi gratis nggak usah lagi lah. Cukup untuk membantu infrastruktur, kemudian yang tadi misalnya ada cold storage, kemudian atau sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan, ya silahkan itu. Kami sangat membuka lebar itu kerjasama dengan Pemda, CSR, nanti dengan Badan Gizi seperti apa kita punya formula yang baik. Yang paling utama memang CSR itu kita butuhkan memang. Karena tentu saja ini sambil berjalan semua kan. Sambil paralel ya. Paralel semua seperti itu. Nah jadi sebenarnya sih program ini manfaatnya memang luar biasa ya Pak. Bukan hanya sekedar untuk anak-anak kemudian ibu hamil dan menyusui, tapi juga
banyak pihak yang mungkin akan merasakannya juga, dan bahkan mungkin sampai kepada infrastruktur juga bisa meningkat juga sebenarnya ya kalau dilihat dari bagaimana CSR nanti berperan di sana ya Pak. Betul, otomatis itu. Karena memang kan mendistribusikan 82,9 juta, belum lagi UMKM yang akan mendistribusikan supplier. Betul. Nah di situ pasti aksesibilitas harus diperbaiki dong secara perlahan, ya kan? Lambat laun. Khawatirnya nanti pada saat misalnya mendistribusikan terjadi insiden gitu, misalnya ada jalanan yang licin dan sebagainya, yang berlumpur agak lama dan sebagainya, kan ini waktunya jadi bisa lama sehingga kualitas bahan makanan tersebut bisa berkurang dan sebagainya. Menurun, nah inilah butuhnya CSR. Mereka harus dong ikut serta berkolaborasi, berkontribusi kepada negara kita ini. Iya. Seperti itu. Karena manfaatnya kembali lagi juga ke masyarakat Indonesia, Pak. Iya. Bukan hanya untuk segelintir orang, tapi semua masyarakat Indonesia merasakan manfaat dari program MBG ini ya Pak Tengku. Nah Pak Tengku, ada beberapa hal yang mungkin saya juga tanyakan terkait dengan ada beberapa pengusaha ya. Pengusaha ini kan biasanya kalau digandeng lah, diajak ikut serta, dalam tanda kutip mereka pengennya profit gitu. Untuk mengantisipasi seperti ini bagaimana Pak Tengku? Di pengusaha apa nih sekarang? Untuk terkait dengan program MBG ini. Ya kalau program MBG ini banyak sekali kita lihat beberapa pengusaha bahkan ada mendapatkan beberapa SPPG menjadi mitra kita. Ya. Dan mereka itu ya pejuang-pejuang kita juga yang dari awal ya, yang sebelumnya belum dibayarkan dulu, ditalangin dulu sama mereka semua. Nah kalau sekarang ini kan sudah mitra-mitra ini semakin tersenyum sekali. 10 hari di depan sebelum beroperasi sudah digelontorkan itu uang untuk operasional dan sebagainya seperti itu. Sehingga tidak ada lagi UMKM yang tidak dibayar cash. Harusnya sudah dibayar cash karena biaya operasional, biaya untuk membeli bahan baku, kemudian biaya sewanya sudah dibayarkan di depan duluan oleh Badan Gizi Nasional. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya terkait dengan bagaimana mereka akan melaksanakan ikut terlibat di dalamnya ya. Betul. Termasuk ya kita sekarang ini lebih fokus untuk daerah-daerah SPPG terpencil. Ada sekitar 6.604 SPPG terpencil yang kita butuhkan kolaborasi dengan investor-investor yang merah putih. Memang di depannya itu NKRI. Karena kita butuhkan orang-orang yang betul-betul berjuang dulu, jangan berpikir profit lah. Iya, betul. Karena coba kita lihat pastinya Badan Gizi Nasional itu sudah membuat formula untuk mengembalikan investasinya. Gitu loh, sudah dihitung semua strategi untuk mengembalikan investasinya. Jadi tidak ada yang buntung, pastinya untung semua. Betul. Gitu. Nah, ini kan masyarakat juga harusnya juga ikut berperan juga ya. Bukan hanya pihak-pihak dari kementerian maupun dari tadi UMKM. Nah, peran apa yang diharapkan dari BGN sendiri dari masyarakat untuk mensukseskan program ini, kemudian dukungan nyata seperti apa yang ya mungkin yang akan bisa dilakukan masyarakat gitu. Ya, ini menarik karena memang di sini kita butuhkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara utuh. Misalnya ada komunitas-komunitas yang memang memahami tentang edukasi gizi dan sebagainya. Kita kolaborasi. Pada saat pemberian distribusi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita, mereka bisa menyampaikan gitu ya. Ada partisipasi masyarakat untuk mereka memahami tentang gizi, bagaimana tentang pola hidup sehat, pola makan. Nah itu kita gandeng, itu partisipasi masyarakat. Belum lagi pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok misalnya PKK, kemudian kelompok-kelompok posyandu dan sebagainya itu berkontribusi untuk membantu pendistribusian ke ibu hamil, ibu menyusui, balita. Nah ini peran-perannya itu begitu besar seperti itu. Gitu ya. Apalagi nanti membentuk pemberdayaan masyarakat misalnya dalam pemenuhan perkebunan atau dia mulai memaksimalkan lahan-lahan yang belum produktif ya, jadi produktif kembali gitu loh. Kan menanam sayuran, buah-buahan kan dalam tempo beberapa bulan. Nanti ada kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain untuk bibitnya dan sebagainya untuk mengedukasi sehingga nantinya rantai pasok itu harus kita penuhi. Jangan nanti terganggu di rantai pasok untuk bahan pokok di SPPG tersebut. Nah ini yang harus kita pahami, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat itu sangat penting Mas. Nah terkait rantai pasok Pak Tengku,
apakah dari rantai pasok ini semuanya murni diambil dari daerah yang ketika pelaksanaan program MBG ini dilakukan di situ? Iya. Jadi hampir sepenuhnya 85% itu bahan pokok itu diambil dari lokasi tempat SPPG itu dibangun. 80% ya? Iya. Oke. Jadi seperti itu dibangun. Jadi mulai dari telur, kecuali misalnya daerah tersebut memang agak kesulitan untuk memenuhi pangan tadi gitu, bahan pangannya tersebut. Mereka bisa dapat dari kabupaten-kabupaten kota di sebelahnya untuk menjadi memasok bahan sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Ada di beberapa lokasi memang mereka defisit untuk pangan sehingga membutuhkan kabupaten provinsi lain. Tapi yang harus diantisipasi ketika kabupaten provinsi lain itu sudah terpenuhi semua SPPG di sana, apakah mereka bisa menjadi pemasok di sebelahnya? Nah, ini yang harus dipahami oleh kabupaten kota yang mereka harus mengikuti neraca pangan daerahnya itu sudah sejauh mana ketersediaan bahannya sama kebutuhannya selama sebulan ketika SPPG sudah beroperasi. Iya. Jadi harus memang diukur juga ya. Iya betul. Seperti itu. Dihitung juga kalkulasinya seperti apa apabila misalnya kabupaten kota ini membantu juga kabupaten kota sebelahnya. Betul. Seperti itu ya. Kita khawatir nantinya ada kelangkaan tadi bahan pangan di masing-masing lokasi atau di wilayah lain sehingga potensi terjadinya kenaikan harga yang terus-menerus atau inflasi. Seperti itu. Pak Teguh, yang terakhir Pak Teguh, karena memang obrolan kita sangat menarik Pak Teguh terkait MBG ini. Apa pesan dari pihak BGN terutama Pak Teguh untuk semua pihak yang terlibat dari pelaksanaan MBG ini di lapangan? Kemudian terkait program ini pihak keluarga-keluarga yang mendapatkan itu apa harapannya dari terutama dari BGN ya Pak Teguh? Pertama BGN menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak ya, mitra-mitra yang menjadi mitranya BGN dalam membangun dapur-dapur. Kemudian tentu saja dari media-media kami sangat terbuka untuk menyampaikan kritik-kritik yang membangun sehingga semua program-program ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian dari pihak penerima manfaat terus-menerus bisa menyampaikan secara konstruktif. Ada mekanisme misalnya kalau di sekolah melalui kepala sekolah atau guru-guru menyampaikan kepada SPPG. Jangan diviralkan dulu lah. Jadi kita antisipasi apa sih yang masih kurang dan sebagainya. Kalau memang ada SPPG atau yayasan atau mitra yang kelakuannya kurang baik, kita tegur supaya bahwa ini adalah program yang sangat mulia seperti itu. Jadi kita harus edukasi semua. Toh sudah ada kok pengembalian sewa investasi yang diberikan BGN. Jadi yang uang untuk membeli bahan pokoknya itu jangan dikurang-kurangi, dimaksimalkan, dihabiskan. Sehingga menu-menunya itu membuat menarik penerima manfaat, apalagi anak-anak kan itu senang banget makanan-makanan yang baik dan sebagainya, yang sehat seperti itu. Jadi kami mohon semua pihak, ayo kita dukung ini, kita kawal semua untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Luar biasa Pak Teguh. Luar biasa. Terima kasih Pak Teguh atas obrolannya terkait dengan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo ya. Makan bergizi gratis. Dan tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Teguh Syahdana bagaimana program ini dijalankan dan sangat luar biasa manfaatnya, dan kita harus tetap mendukung terus program ini karena kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana kesehatan anak, kemudian ibu hamil dan menyusui juga kita harus jaga terus dengan program ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam podcast Banyak Tanya berikutnya. Ya, terima kasih. Sukses jawab pos ya. Terima kasih Pak Teguh.